Pernah enggak kamu bertanya-tanya, kenapa beberapa orang terlihat berhasil dalam hidupnya, dan memiliki segalanya, tapi seperti tanpa benar-benar berusaha? Mereka seringkali adalah orang-orang yang dipromosikan dalam karirnya, atau telah memenangkan penghargaan, atau selalu tampak berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Kita biasa menyebut orang-orang ini adalah orang-orang yang beruntung. Tapi, apakah ada yang lebih dari itu? Ada banyak faktor yang masuk ke dalam jawaban dari pertanyaan ini. Tapi yang sering diabaikan adalah, keberuntungan cenderung mendekati hidup mereka. Meskipun keberuntungan mungkin tidak tampak seperti sesuatu yang dapat kita kendalikan, tapi ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menciptakan kondisi itu. Inilah 8 kebiasaan yang selalu dilakukan oleh orang yang selalu beruntung. Nomor 1. Mereka selalu menjaga pola pikir positif. Orang yang beruntung umumnya selalu mengharapkan hal baik terjadi pada mereka. Dan saat mereka mulai percaya akan hal itu, maka hal-hal baik pun datang. Mereka juga bisa melihat sisi terang di balik situasi yang buruk. Ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang mereka inginkan, mereka melihatnya ini sebagai peluang. Kemudian belajar, dan akhirnya bertumbuh. Bukannya justru marah lalu putus asa. Orang yang beruntung memandang kegagalan sebagai umpan balik, bukan sebagai hukuman. Jadi, ketika mereka gagal dalam sesuatu, mereka menganggapnya itu sebagai alasan untuk memperbaiki, bertahan, dan kemudian mencoba lagi. Orang-orang yang beruntung tidak memikirkan kesalahan masa lalu, atau mengkhawatirkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Mereka hanya fokus pada tujuan mereka, dan apa yang dapat mereka lakukan saat ini. Nomor 2. Mereka mempercayai wawasan mereka sendiri. Kita semua memiliki intuisi, tetapi orang yang beruntung lebih sering mempercayainya daripada mereka yang tidak beruntung. Mereka selalu mendengarkan firasat mereka, yang seringkali didasarkan pada pengenalan pola bawah sadar dan pengalaman masa lalu. Ini bisa sedikit menakutkan bagi sebagian orang, karena itu berarti kamu hanya mempercayai insting saat kamu melakukan sesuatu. Tapi orang yang beruntung tahu bahwa inilah yang membuat mereka beruntung, karena mereka bisa mengambil keputusan tanpa harus mencari semua fakta. Bagi mereka, keberuntungan adalah situasi dalam pikiran, bukan keadaan. Lagi pula, kamu tidak bisa mengontrol bagaimana keadaan pada akhirnya. Tetapi kamu bisa mengontrol bagaimana melakukan pendekatan terhadap sesuatu, dan seberapa besar upaya yang diperlukan untuk itu. Semakin besar upaya yang kamu lakukan untuk sesuatu, maka akan semakin besar pula peluangnya untuk berjalan dengan baik. Nomor 3. Mereka mengambil resiko yang terukur. Orang yang beruntung merangkul hidup sebagai sebuah petualangan, dan mereka tidak pernah membiarkan rasa takut itu menghentikan langkah mereka. Mereka mengerti bahwa menjadi beruntung adalah berani mengambil kesempatan dan mencoba hal yang benar-benar baru, yang terkadang belum terjamin hasilnya. Dengan kata lain, di saat beberapa orang takut mengambil keputusan karena khawatir tentang apa yang mungkin terjadi, orang yang beruntung justru bersedia mengambil risiko. Mereka tahu bahwa dengan mengambil risiko, itu berarti adalah setengahnya berpeluang gagal, namun setengah lagi adalah kesempatan untuk sukses. Jika kamu tidak pernah bertindak, maka kamu tidak akan pernah tahu apakah kakimu sedang berjalan di jalan keberhasilan, atau justru kamu terjebak di tempat yang sama untuk selamanya. Nomor 4. Mereka tetap fleksibel dan berpikiran terbuka. Orang yang beruntung memiliki banyak hal untuk mereka sendiri. Tapi salah satu yang paling penting adalah mereka tetap fleksibel dan berpikiran terbuka. Mereka tidak akan terjebak dengan cara lama, atau khawatir tentang hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan. Sebaliknya, mereka justru merangkul perubahan, dan mudah beradaptasi dalam pemikiran mereka, selalu siap untuk mencoba sesuatu yang mungkin berbeda. Mereka tahu bahwa meskipun perubahan itu bisa sangat menakutkan, namun seringkali ada sisi baik dan positif dalam mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang baru. Semakin terbuka pikiranmu terhadap ide-ide baru, maka akan semakin besar pula kemungkinannya bahwa sesuatu yang baru itu baik. Dan mungkin itu bisa mengejutkan kamu. Nomor 5. Mereka menggunakan metode kreatif untuk memecahkan setiap masalah. Orang yang beruntung dapat mundur sesaat untuk menilai suatu situasi secara lebih menyeluruh, agar mereka tidak terjebak dalam detail masalah. Mereka akan melihat gambaran besarnya, dan dapat mulai mengenali bagaimana satu peristiwa mempengaruhi peristiwa lainnya. Dan bagaimana peristiwa itu mempengaruhi proses pengambilan solusinya, sehingga mereka dapat memecahkan beberapa masalah sekaligus.
Kemampuan untuk melakukan hal ini memungkinkan mereka yang beruntung ini bisa mengembangkan solusi kreatif yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain yang tidak beruntung. Nomor 6. Mereka tetap mengawasi peluang. Orang yang beruntung tidak hanya mempersiapkan diri dengan berinisiatif, tetapi juga memiliki kemampuan tajam untuk melihat peluang ketika itu muncul dengan sendirinya. Mereka sangat pandai melihat dan melampaui permukaan dari visi orang-orang yang tidak beruntung, dan selalu melihat berbagai potensi dalam situasi yang terkadang biasa-biasa saja. Mereka sadar bahwa selalu ada peluang di sekitar kita yang mungkin saja terlewatkan. Orang yang beruntung melihat kemungkinan-kemungkinan bahkan di saat yang paling sulit sekalipun. Mereka menyadari bahwa ketika satu pintu tertutup, yang lain pasti terbuka. Nomor 7. Mereka mengambil inisiatif. Orang yang beruntung tidak menunggu sesuatu hal terjadi. Mereka harus mengambil inisiatif untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Alih-alih menunggu seseorang atau kekuatan eksternal datang dan menyerahkan kuncinya kepada mereka untuk sukses, mereka justru yang menciptakan keberuntungan untuk diri mereka sendiri dengan melakukan tindakan. Mereka akan berhubungan dengan orang lain di bidang usaha yang sama, yang dapat membantu mereka untuk mencapai tujuan. Orang yang beruntung selalu proaktif, dan bukan hanya bereaksi ketika hal-hal terjadi. Mereka tahu bahwa keberuntungan itu hanya akan terjadi ketika kamu siap untuk itu. Nomor 8. Mereka selalu bertahan melalui masa sulit. Sebenarnya, orang yang beruntung itu tidak selalu beruntung. Bahkan, mereka sering menghadapi tantangan dan kemunduran. Tetapi yang membedakannya dengan orang biasa adalah, mereka tidak mudah menyerah. Mereka tidak akan membuang waktu hanya untuk mengasihani diri sendiri. Mereka benar-benar tahu bahwa satu-satunya cara untuk maju dalam hidup adalah mendorong diri mereka sendiri untuk terus berjalan maju, meski keadaan sulit. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana saat ini, itu bukan berarti tidak berhasil pada waktu yang akan datang. Saat menghadapi rintangan dan kesulitan, kita hanya punya dua pilihan. Pertama, kita bisa membiarkan diri kita dikalahkan oleh mereka, dan itu hanya akan memperburuk keadaan. Atau yang kedua, kita dapat menggunakannya sebagai motivasi untuk terus bergerak maju menuju tujuan kita. Dan orang yang beruntung selalu memilih yang terakhir. Jika kamu merasa pengetahuanmu bertambah hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share pada video ini, agar lebih banyak orang lagi yang bisa mengambil manfaat yang sama. Keberuntungan mirip seperti ramalan yang dapat terpenuhi dengan sendirinya, dan kamu dapat menciptakan keberuntunganmu sendiri, dengan secara perlahan merubah sikapmu dan membuat action yang cerdas. Jadi, jika kamu ingin merasa lebih beruntung, coba terapkan kebiasaan-kebiasaan yang telah disebutkan tadi, dan lihat apa yang akan terjadi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik dari kami lainnya. Kamu juga bisa mengeksplor video-video menarik dari kami lainnya, dengan mengklik tautan yang ada di deskripsi akhir video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.